perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Dapat hadiah apa sayang? Ya ampun, Telah berjuang iya gemes, sweet banget ya sih. menaklukkan hari-harimu yang tak Perasaannya bagaimana? mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Saya pakai komplit ya Allah. Bener ya, disemogakan jadi tahun ini ya. Saja mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Hingga kau bahagia. Menurut gue, Ulis itu adalah orang yang tulus banget kalau berteman. Terus solidaritas dia tinggi banget. Dia tuh selalu ada buat temen, dan dia tuh ingin menjadi orang yang number one di samping temen saat temen lagi terpuruk. Dan Ulis itu orang yang tidak pernah menunjukkan kesedihannya, karena walaupun dia cerita dan gua tahu titik dia bener-bener lagi down, lagi di bawah banget gitu saatnya ini, dia kayaknya lagi melo banget, tapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan air mata dia jatuh. Sangat banget sih buat dia. Ajun adalah orang yang baik banget, dan dia itu selalu mengutamakan orang lain, selalu bantu orang lain. Pokoknya Ajun itu orang yang menurut gue
tuh orangnya manja banget, ya manja banget. Terus dia itu agak tengil ya orangnya ya, ngeselin. Terus tapi yang gue kangenin dari dia itu adalah manjanya. Kalau dia udah manja, dia udah merengek, ya itu nggak tahu kenapa ya, karena gue ngerasa gue sama dia itu ya kayak udah kayak kakak adik aja, kayak keluarga. Gue nggak pernah mau peduli apapun bentuknya dia kayak mana. Jangan ketawa, woi, ini beneran. Tapi gue bener-bener dengan kebaikan dia, manjanya dia, yang ngeselinnya dia, itu yang gue suka, itu yang gue kangen. Yang gue suka dari Ajun, bobroknya. Dia kalau udah mulai gila, tapi kayaknya gue rasa cuma depan gue apa, nggak paham ya, kayaknya karena gue saksi bisunya. Kalau udah di depan gue tuh udah bobrok abis, bener, nggak tahu lagi. Ya gue tuh kayak cuma bisa lihat gitu di bangke mereka berdua nih, mau marah, tapi memang mereka itu mau buat mancing gue apa gimana gitu ya. Kesel gue, cuman ya paling suka sama dia bobroknya. Awal gue bisa kenal sama Ulis, ya awalnya gue punya temen namanya Nisa, dan dia itu berkunjung ke rumah gue karena dia mau undang gue di pernikahan dia. Di situ awal gue bisa kenal yang namanya Ulis. Tapi jujur nih, di hati gue tuh sebenarnya nggak mau berteman sama dia, karena gue tuh nggak mau gitu punya circle yang baru. Bukan karena gue nggak mau kenal dianya, bukan, tapi gue tuh nggak mau ngebuka circle baru. Nggak tahu kenapa, ya pokoknya gue nggak mau aja berteman sama dia. Nah sampai di situ ya gue pikir ya udahlah, cuman hari ini dan malam ini gue mau berteman sama dia, besok gue nggak mau. Tapi ternyata ya udahlah ya. Lanjut sampai sekarang ya, gue juga nggak tahu kenapa gue juga masih mau berteman sama orang yang nyebelin itu. Sebelum gue jawab gue bisa kenal Arjun dari mana, gue mau bilang pasti kalian nanyain dong, kok lokasinya Genti, bajunya Genti gitu. Ya karena memang buat video ini gak kuat sebenarnya. Saya tuh buat setiap dari video yang saya upload, video yang saya buat, video satu persatu yang saya buat, saya edit, saya gak berhenti untuk nangis. Nangis itu nangis bahagia gitu. Akhirnya temen gue, tapi nanti deh cerita itunya. Kalau sekarang ditanya bagaimana gue bisa kenal sama Ajun itu kawan sekolah gue waktu SMA, dan dia ya yang gue kenal cuma sekedar sehelo aja, nggak lebih, karena dia anak IPA kan pada saat itu. Menurut gue juga Ajun juga orangnya nggak neko-neko pas dia masih sekolah ya. Dia itu menurut gue anaknya yang cupu lah ya, karena kan dia anaknya IPA kan, karena tumpukan sampah ini di IPS semua nih, yang badung, yang brutal, yang nakal, yang nggak bisa diatur. Nah kalau anak IPA itu ya tempatnya itu yang pinter, yang gitu-gitu deh, yang gampang diatur, yang rajin gitu kan. Nah yang gue tahu ya Ajun anaknya gitu, dia nggak neko-neko. Jadi kalau ditanya kok gue bisa kenal sama Ajun, ya karena gue satu sekolah sama dia. Awal pertemuan mereka itu lucu banget. Jadi ceritanya dimana Ulis sama gue itu sama-sama galau. Ulis lagi galau sama mantannya yang baru selesai putus, dan dia juga galau
karena baru aja ditinggal sama sahabat deketnya nikah. Jadi ya mau gak mau dia berteman sama gue kan pada saat itu. Dan gue juga posisinya lagi galau karena gue bimbang antara gue mau nikah atau tidak gitu. Pada saat itu gue main terus sama Ulis. Ulis masang snapgram, terus di situ story-nya masang ada gue-nya di situ. Nggak taunya si Ajun lihat, Ajun langsung komen tuh di situ kan, Dewi angin-angin katanya. Lucu banget sumpah kalau inget kejadian itu. Terus nggak lama si Ajun juga nge-DM gue, dia bilang, "Woi, lu kalau punya teman kenalin kali ya." Gitu. Ya udah kan. Singkat cerita, Ulis nanya kok bisa kenal sama Ajun, Ajun juga nanya minta kenalin. Tapi hebatnya Ajun itu langsung to the point. Malam itu dia DM ke Ulis maupun ke gue. Terus ternyata berkelanjutan DM-nya sama gue. Dia ngajak gue main dan ngajak Ulis main, tolongin gue kata si Ajun. Ya udah, besoknya langsung kita main. Dan rumah ini melalui gue jadi penjembatannya, rumah ini jadi saksinya di mana pertama kali mereka ketemu. Gak ada alasan untuk Dewi gak sayang sama mereka. Dan sayang itu gak perlu pakai alasan buat menjelaskan betapa sayangnya Dewi sama mereka berdua. Sayang itu gak perlu dijabarkan, tapi dirasakan. Hati Dewi di sini benar-benar sayang sama mereka berdua, tulus banget sama mereka berdua. Dan mereka itu selalu bisa jadi segalanya buat Dewi. Pertama, mereka bisa jadi sahabat yang baik saat Dewi mau curhat sama mereka. Mereka bisa jadi ayah yang baik saat Dewi butuh pembelaan. Mereka bisa jadi ibu yang baik. Mereka bisa nyabarin Dewi. Mereka juga bisa jadi abang yang baik, kakak yang baik. Apapun yang terjadi, mereka akan ngebela Dewi jadi ganda terdepan. Dan mereka juga bisa jadi adik yang baik saat Dewi minta tolong ke mereka. Terakhir, mereka juga bisa jadi badut yang lucu untuk menghibur Dewi saat Dewi benar-benar butuh dihibur. Jadi gak ada alasan untuk Dewi itu gak sayang sama mereka. Apalagi kemarin pada saat dimana Dewi lagi terpuruknya, mereka yang selalu ada sama Dewi. Yang pertama tuh, seneng banget gue. Yang pertama itu Dewi pertama ngeliat story mereka di SG snapgram, si Ajun maupun Ulis pada masang. Terus ya Dewi kan orangnya pura-pura ambekan lah ya, emang gede ambek sih sebenarnya. Dewi lihat orang tuanya Ajun datang pertemuan pertama ke rumahnya si Ulis. Itu ya ampun, gue ngelihatnya itu sampai megang handphone itu gemeter. Ini beneran nih yang ditunggu-tunggu itu. Ya ampun, niatnya mereka itu benar-benar seserius ini gitu kan. Sempat awalnya kayak nggak percaya itu akan mau nyampe ke jenjang pernikahan, tapi seneng banget gue. Terus apalagi kan setelah banyak lika-liku yang ngehantem mereka, hantem nggak tuh, ombak kali ya. Dan mereka itu sampai ngomong ke Dewi,
Si, gue tuh jodoh nggak ya sama dia, kata si Ajun. Terus si Ulis juga nanya, kalau lagi ngobrol berdua juga dia pasti ngebahas, gue ini jodoh nggak sih Wak sama dia. Ya gue nggak bisa jawab, karena yang namanya teman itu hanya bisa ngedoain. Tapi akhirnya teman gue yang ditunggu-tunggu beneran loh, ini bener loh. Yeay, gue seneng banget, sumpah. Gue seseneng ini karena kalau mereka itu punya masalah, kalau mereka itu ribut, gue juga yang sakitnya gitu. Karena gue memang benar-benar kepengen mereka itu menyatu. Sesayang itu gue sama mereka. Pesannya buat Ulis yang pertama, jangan pernah mudah ngambil kesimpulan pada saat lagi emosi. Karena sekarang itu beda dulu dan beda sekarang. Sekarang dan ke depan kalian sudah berumah tangga. Jadi apapun masalahnya, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Jangan pernah mempersulit satu masalah. Yang namanya rumah tangga, ya kalau misalkan ada api kecil di dalam rumah, kalau bisa siram pakai air. Jangan malah ditambah lagi bara, yang ada rumahnya kebakar. Itu yang pesannya buat si Ulis. Tolong dikontrol emosinya, tolong kurangin gas komplingnya. Karena gue tahu banget sih dia tuh kayak mana orangnya. Ya walaupun yang namanya orang marah pasti ada sebabnya, tapi setidaknya walaupun ada sebab kemarahannya, kalau bisa agak kurangin emosinya. Karena setiap masalah itu kita punya jalan keluarnya dan punya solusinya. Kalau buat Ajun, tolong jaga teman gue ya. Jangan pernah sakitin dia. Jangan pernah kecewain dia. Udah cukup. Mulai hari ini untuk ke depan, yuk perbaiki sama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi. Gua titip temen gua, dia teman kesayangan gua loh. Hati-hati loh. Gua nggak mau ngelihat air mata dia jatuh kayak air mata gua. Lu tahu lah ya, gue kayak apa. Gue gak mau itu terjadi sama kalian berdua. Dan terakhir, jangan pernah larang Ulis untuk main sama gue. Inget loh, gue tuh gak bakal ngajarin yang enggak-enggak. Tenang aja, Ulis sama gue itu aman. Coba tanya sama orangnya. Apapun ketika dia melakukan suatu permasalahan pada saat emosi, gue yang ngontrol emosi dia. Jangan pernah larang dia untuk berteman sama gue. Buat Ulis, jangan pernah juga lu masalah itu secepat itu ngambil solusi. Kita semua sahabat. Gue sayang banget sama lo orang berdua. Muah. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana,